Hai Sobat Timnas Indonesia dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua. Kali ini Richard Sports TV akan membahas Mauro Zylstra, calon naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Mauro Zylstra, bermain di klub Belanda Volendam U21, berposisi sebagai gelandang serang. Mauro saat ini menjadi top skor di Liga Belanda U21, dengan 18 gol dan 11 assist dalam 20 pertandingan. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Untuk lebih lengkapnya ayo kita mulai. Mauro Zylstra, striker berbakat keturunan Indonesia-Belanda, memberikan kabar terbaru yang membangkitkan harapan supporter setia Timnas Indonesia. Pemain muda yang saat ini memperkuat Volendam U21 itu menyatakan bahwa dirinya tak lama lagi akan menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap memperkuat Timnas Garuda. Mauro Zylstra mengungkapkan, semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasinya saat ini sudah berada di tangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ia hanya tinggal menunggu kabar lebih lanjut dari federasi untuk proses finalisasi. Sepertinya akan segera terjadi. Semua dokumennya sekarang ada di PSSI. Aku tinggal menunggu sampai mereka memeriksa semua dokumen itu, ungkap Zylstra dalam tayangan kanal YouTube Yusa Nugraha. Mauro Zylstra, yang memiliki darah Bandung, Jawa Barat dari pihak ayahnya, telah menunjukkan performa yang luar biasa di kancah sepak bola Belanda. Sebelum memperkuat Volendam U21 pada Juli tahun 2024, striker bertinggi badan 188 cm ini telah mencatatkan prestasi gemilang di dua klub sebelumnya, NEC U21 dan AFC Amsterdam U18. Di NEC U21, Zylstra mencetak 12 gol dan memberikan 1 assist dalam 26 pertandingan. Sedangkan di AFC Amsterdam U18, ia berhasil mengoleksi 18 gol dan 11 assist hanya dalam 20 pertandingan. Performanya yang konsisten membuat Volendam U21 tidak ragu untuk merekrut sang striker muda. Di musim 2024-2025, Zylstra sudah mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan bersama Volendam U21. Harapan supporter Timnas Indonesia. Banyak yang mengharapkan Zylstra bisa menjadi jawaban untuk lini depan Timnas Indonesia yang dibesut Shin Tae-yong. Dengan postur tinggi, fisik kuat, serta kemampuan improvisasi yang mumpuni, Zylstra dipandang sebagai tipe striker yang dibutuhkan Indonesia. Apalagi usianya masih sangat muda, 19 tahun, sehingga ia juga memiliki peluang besar untuk bermain di Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Safri, yang saat ini tengah berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pemain ini diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan China pada bulan Oktober mendatang. Meski semua dokumen sudah berada di PSSI, Zylstra mengaku belum mendapatkan kepastian kapan dirinya akan terbang ke Jakarta untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Mereka PSSI belum bilang, di tanggal ini kamu akan terbang ke Indonesia. Mereka belum bilang terkait hal itu. Ya, kita lihat saja. Aku berharap bisa segera dinaturalisasi. Tapi semua tergantung PSSI, begitulah kata Zylstra. Matang, fans Timnas Indonesia kini hanya tinggal menunggu kabar baik dari PSSI terkait proses naturalisasi Mauro Zylstra. Jika semua berjalan lancar, striker muda ini siap memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda di berbagai turnamen internasional mendatang. Zylstra juga tidak sabar untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dia berharap dapat segera memperkuat tanah leluhurnya. Saya ingin bikin bangga keluargaku di Bandung dan di Belanda. Dan saya berharap warga Indonesia jangan menganggap saya orang lain.
Saya berharap warga Indonesia menganggap saya orang Indonesia yang sedang merantau dan ingin pulang ke negaraku Indonesia, dan ingin berjuang untuk membela negaraku Indonesia. Kabar buruk datang dari FC Dallas untuk timnas Indonesia. Maarten Paes mengalami cedera pada pergelangan tangan. Walaupun cederanya relatif minor, apa ia bisa memperkuat skuad Garuda? FC Dallas menjalani pertandingan lanjutan MLS, Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024 pagi WIB. Melawan San Jose Earthquakes, FC Dallas kalah 2-3, Paes tak bisa bermain. Saat mengumumkan susunan pemain, FC Dallas menyebutkan bahwa Paes harus digantikan karena cedera. Maarten Paes menepi malam ini karena mengalami cedera minor pergelangan tangan, kata FC Dallas di akun X resmi mereka. Belum ada keterangan lanjutan dari FC Dallas mengenai kondisi Paes dengan rinci. FC Dallas masih akan bermain pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 melawan Portland. Sebelumnya, FC Dallas sudah mengumumkan bahwa Paes baru akan bergabung dengan timnas Indonesia setelah laga terakhir di MLS. Nama Paes masuk ke dalam daftar pemain Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan China. Andai Paes tidak bisa bermain, Shin Tae-yong masih mempunyai Hernando Ari dan Nadeo Argawinata sebagai opsi kiper. Para pemain Indonesia akan berkumpul pada tanggal 5 Oktober tahun 2024. Tim Merah Putih akan berangkat ke Bahrain pada hari yang sama. Semoga saja Maarten Paes hanya cedera ringan dan semoga cepat pulih, begitu cuitan netizen Indonesia. @sarimin pergi ke pasar. Ada juga yang mendoakan Maarten Paes semoga cepat sembuh dan ikut berangkat ke Bahrain, begitu cuitan @paijo si otong panjang. Menurut pelatih Maarten Paes hanya cedera ringan, kemungkinan 1-2 minggu Maarten sudah bisa pulih. Saat dikonfirmasi, Maarten Paes mengabarkan bahwa dia akan berusaha untuk segera pulih dan berharap akan sembuh sebelum menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober nanti. Saya akan berusaha kuat untuk memulihkan cedera saya dan saya berharap doa dari seluruh warga Indonesia untuk kesembuhan cedera saya. Saya yakin bisa membela timnas Indonesia saat berhadapan dengan Bahrain, suatu kebanggaan bagi saya untuk membela negaraku Indonesia, dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sobat Bola. Terima kasih.